Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, di sini saya Sarul Fauzi dengan NIM 38 izin mempresentasikan terkait artikel saya, yaitu fusi nuklir menjawab tantangan energi dengan bahan bakar dari air laut. Ini merupakan eh, sebagai memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fisika inti. Baik, di sini judul artikel yang saya buat yaitu fusi nuklir menjawab tantangan energi dengan bahan bakar dari air laut. Pendahuluan. Bayangkan sebuah dunia di mana kebutuhan energi kita dipenuhi oleh bahan bakar yang melimpah, aman, dan hampir tidak terbatas. Dunia ini bukan lagi sekadar impian ilmiah atau plot film fiksi ilmiah. Fusi nuklir yang sering disebut sebagai energi bintang menjanjikan masa depan yang demikian. Dengan memanfaatkan bahan bakar dari air laut, teknologi ini dapat mengubah cara kita memandang dan menggunakan energi. Mari kita jelajahi potensi luar biasa dari fusi nuklir dan bagaimana ia dapat menjadi solusi untuk tantangan energi global. Di sini ada pertanyaan, apa sih fusi nuklir itu? Secara singkat, fusi nuklir adalah proses di mana dua inti atom ringan bergabung menjadi satu inti yang lebih berat, melepaskan sejumlah besar energi dalam prosesnya. Reaksi ini merupakan sumber energi yang menggerakkan matahari dan bintang-bintang lainnya di alam semesta. Tidak seperti fisi nuklir yang digunakan dalam reaktor nuklir saat ini, yang membelah inti atom berat dan menghasilkan limbah radioaktif. Fusi nuklir lebih aman dan tidak menghasilkan limbah radioaktif jangka panjang. Mekanisme fusi nuklir. Terkait mekanisme fusi nuklir tertera di sini yaitu D plus T. Jadi eh, ada dua inti atom ringan, biasanya isotop hidrogen seperti deuterium, biasa disimbolkan dengan D. Kemudian ada tritium, yaitu disimbolkan dengan T. Bergerak sangat cepat dan bertabrakan satu sama lain. Ketika mereka bertabrakan dengan energi yang cukup tinggi, gaya tolak-menolak elektrostatis antara proton mereka dapat diatasi, memungkinkan mereka untuk bergabung menjadi satu inti yang lebih berat. Reaksi ini menghasilkan helium, disimbolkan He, H besar, E kecil, neutron, N kecil, dan energi dalam jumlah besar. Reaksi fusi biasa dituliskan seperti yang saya tampilkan. Nah, selanjutnya, mengapa air laut? Yang pertama, karena air laut itu mudah diakses. Ya. Air laut itu mudah diakses. Kemudian yang kedua, deuterium alami terdapat banyak sekali di laut. Kemudian yang ketiga, itu setiap liter mengandung 33 miligram deuterium. Sehingga banyak sekali. Kemudian yang terakhir yaitu melimpahnya litium. Kemudian keunggulan fusi nuklir. Keunggulan fusi nuklir itu ada tiga di sini saya ambil. Yang pertama, energi bersih dan aman. Fusi nuklir itu tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau limbah radioaktif jangka panjang. Proses fusi juga menghasilkan produk yang stabil, yaitu helium yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Dan yang kedua, yaitu pasokan bahan bakar yang melimpah.
Dengan menggunakan deuterium dari air laut dan tritium dari litium, pasokan bahan bakar untuk fusi nuklir sangat melimpah dan tersebar luas di seluruh dunia. Ini berarti bahwa tidak ada kekhawatiran tentang kekurangan bahan bakar atau ketergantungan pada beberapa negara penghasil. Dan yang ketiga yaitu keamanan. Fungsi nuklir itu tidak menghadirkan resiko ledakan nuklir seperti reaktor fisi. Reaksi fusi memerlukan kondisi ekstern yang sulit dicapai dan dipertahankan, sehingga jika terjadi kegagalan, reaksi akan berhenti dengan sendirinya tanpa menyebabkan bencana besar. Kemudian ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama itu ada suhu tinggi. Nah, reaksi fusi itu ya memerlukan suhu yang sangat tinggi, lebih dari 100 juta derajat Celcius untuk mengatasi gaya tolak antara inti atom. Ini jauh lebih panas daripada inti matahari dan menimbulkan tantangan besar dalam hal material dan teknologi penahanan. Dan yang kedua, yaitu penahanan plasma. Plasma yang merupakan bahan bakar dalam keadaan ionisasi harus ditahan dalam magnet yang sangat kuat. Teknologi seperti tokamak dan stellarator sedang dikembangkan untuk tujuan ini, tetapi masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Yang ketiga, yaitu material tahan panas. Dinding reaktor harus mampu menahan suhu dan radiasi tinggi tanpa mengalami kerusakan. Karena pengembangan material yang dapat bertahan dalam kondisi ekstrim masih menjadi tantangan yang sangat besar. Itulah tantangan yang dihadapi ketika menggunakan fusi nuklir. Selanjutnya yaitu proyek-proyek utama dalam fusi nuklir. Yang pertama yaitu ada ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor. Itu merupakan uh, proyek internasional yang berbasis di Prancis. Adalah salah satu usaha paling ambisius untuk mencapai fusi nuklir. ITER itu bertujuan membuktikan kelayakan ilmiah dan teknis dari fusi nuklir sebagai sumber energi. Yang kedua ada JET atau Joint European Tours, yaitu reaktor eksperimental yang berbasis di Inggris. Ini telah memberikan kontribusi besar dalam penelitian fusi, terutama dalam hal memahami perilaku plasma dan interaksi dengan material dinding reaktor. Yang ketiga, ada National Ignition Facility atau NIF. Merupakan NIF itu berlokasi di Amerika Serikat. NIF juga menggunakan pendekatan fusi inertial confinement, di mana laser berenergi tinggi digunakan untuk menempatkan dan memanaskan bahan bakar fusi tersebut. Itulah proyek-proyek utama dalam fusi nuklir. Selanjutnya ada masa depan fusi nuklir. Yang pertama yaitu energi tak terbatas dan bersih. Fusi nuklir itu menjanjikan sumber energi yang hampir-hampir tak terbatas dengan bahan bakar yang jangka panjang melimpah seperti deuterium dari air laut dan tritium yang dapat diproduksi dari litium itu sendiri. Yang kedua yaitu keamanan tinggi. Tidak seperti reaktor fisi nuklir, reaktor fusi tidak berisiko meledak
atau mencemari lingkungan dengan limbah radioaktif. Jika terjadi kegagalan, reaksi fusi akan berhenti secara alami tanpa menyebabkan bencana besar. Dan yang terakhir, yaitu keberlanjutan energi. Dengan pasokan bahan yang melimpah dan distribusi yang luas, fusi nuklir dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan energi nuklir konvensional, serta memberikan solusi jangka panjang untuk kebutuhan energi global seperti itu. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya fusi nuklir itu sangat memiliki potensi untuk mengubah lanskap energi global dengan bahan bakar yang melimpah dari air laut dan keunggulan sebagai sumber energi yang bersih dan aman. Fusi nuklir dapat menjadi jawaban atas tantangan energi di masa depan nantinya. Sementara masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, kemajuan yang dicapai sejauh ini memberikan harapan bahwa kita mungkin segera melihat era baru dalam produksi energi. Mungkin hanya itu dari saya, Sarul Fauzi, dengan M38. Apabila ada salah kata ketika penyampaian materi, itu kesalahan dari saya mohon maaf. Bila fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.